Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Reksi Oktiana. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial mengenai CodeNeter 3. Pada part 4 ini saya akan membahas mengenai view. Untuk tutorialnya kita mulai saja. Di sini seperti biasa saya sudah menyiapkan slide. Kita mulai dari view. View hanyalah halaman web atau fragmen halaman seperti header, footer, sidebar, dan lain-lain. View dapat secara fleksibel disematkan dalam view lain. View tidak pernah dipanggil secara langsung, mereka harus dimuat oleh controller. Nah, jadi kita dari URL itu tidak bisa langsung menuju ke view gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengakses view secara langsung, melainkan kita harus memuatnya di controller. Selanjutnya, untuk pembuatan view seperti di bawah ini, seperti contoh ini, di sini ada block view.php, kodenya ini sintaks HTML biasa gitu ya. Kemudian disimpannya di directory view. Selanjutnya untuk meload sebuah view gitu ya, untuk menampilkan sebuah view. Nah, kita bisa menggunakan sintaks seperti ini, $this load view file name. Nah, ini merupakan nama file di view tersebut, tentunya di folder view gitu ya, di rootnya. Nah, kemudian sekarang buka file controller yang kamu buat sebelumnya bernama block.view, ganti sintaksnya dengan seperti ini gitu ya, $this load view. Nah, block view ini berarti nama filenya gitu ya, nama file view-nya. Jika mengunjungi situs yang kita kemarin blog ini, maka akan ada tampilan baru. Selanjutnya, kita akan melanjutkan menggunakan loading multiple view gitu ya. Nah, CodeNeter akan secara cerdas menangani beberapa sintaks $this load view pada controller. Jika lebih dari satu, maka akan ditampilkan semuanya. Nah, ditampilkan secara semuanya ini maksudnya gimana? Jadi, antara file $this load view, terus di bawahnya lagi $this load view, dia akan digabungkan jadi satu gitu ya. Nah, di sini misalnya kamu mungkin ingin memiliki tampilan navbar, sidebar, tampilan konten, dan tampilan footer gitu ya. Nah, kemudian di sini storing view within sub directories gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya. Gimana kita ingin menampilkan sebuah view di mana dia berada di subdirectory. Nah, teman-teman bisa lihat di yang sebelumnya kita load view, di sini hanya file name. Otomatis ini berada di root view ya gitu ya, folder view. Nah, sedangkan ketika kita ingin membuatnya di subdirectory file view-nya itu gitu ya, yang akan kita load, nah kita bisa memasukkannya di dalam folder gitu, di directory mana yang ingin kita masukkan, kemudian file name-nya kita masukkan. Dan untuk file name ini, untuk pemanggilan view, kita tidak perlu ada extension seperti .php di belakangnya gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana menambahkan data gitu ya di view gitu. Tentunya ini akan kita dapatkan dari sebuah controller. Nah, gimana kita passingnya atau melewatkan datanya dari controller ke view. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Di sini ada sebuah array gitu ya, array asosiatif $data. Nah, kemudian di sini ada key-nya itu title, heading, message, value-nya itu ada my title, ada my heading sama my message. Nah, kemudian kita passing, kita lewatkan gitu ya, menggunakan sintaks method view ini di load view ini ya, di tampilan block view. Nah, jadi nanti di block view ini kita bisa menampilkan title, heading, message gitu ya, dengan value-nya my title sampai my message ini. Selanjutnya adalah membuat sebuah loop. Maksudnya ini gimana? Kamu dapat melewatkan array multidimensional yang digunakan perulangan untuk menghasilkan banyak baris. Misalnya jika kamu menarik data dari database, biasanya akan dalam bentuk array multidimensional. Nah, jika di sini ini dalam bentuk array asosiatif gitu ya, cuma satu row yang akan ditampilkan. Nah, kita juga bisa menampilkan secara multidimensional. Nah, biasanya kan kalau data kita contohkan misalnya siswa. Siswa kan pasti ada siswa pertama misalnya namanya siapa gitu ya. Siswa kedua misalnya namanya siapa. Siswa ketiga misalnya namanya siapa gitu ya. Nah, itu bisa dilewatkan menggunakan array multidimensional gitu ya. Jadi array multidimensional itu adalah array di dalam array gitu. Makanya dia bisa dalam bentuk baris yang banyak gitu.
Di sini untuk slide-nya sudah selesai. Kita akan coba langsung ke praktek gitu ya. Pertama kita akan membuat sebuah file block view di view. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan, saya sudah mengubah application sama sistem ini. Di part sebelumnya ini merupakan aplikasi gitu ya. Nah, di sini juga sistem ini merupakan sistem. Nah, di part sebelumnya ini seperti ini gitu ya. Di indeksnya otomatis di sini aplikasi. Di sini merupakan berarti sistem. Nah, di part sebelumnya itu adalah seperti ini. Di sini saya ingin mengubah menjadi default kembali gitu ya. Defaultnya ini untuk application kita tulis seperti ini, application, kemudian sistem kita tulis juga dengan sistem. Nah, di sini tentunya kita ubah foldernya jadi application. Nah, di sini kita ubah jadi sistem. Kita ubah jadi sistem. Oke, sampai sini kita telah berhasil mengubah tadi ya application system gitu. Biar default. Nah, untuk view sendiri biarkan berada di luar. Secara defaultnya sistem view itu kan berada di application, kemudian di sini di view ini. Tapi kita biarkan view-nya itu di luar biar mudah gitu ya. Kita ngelihatnya biar nggak terlalu ke dalam gitu ya, subdirectory ke dalam. Nah, untuk view ini kita bikin di sini yaitu block view gitu ya. Kita bisa tulis di sini block view.php. Nah, misalnya kita tulis satu misalnya welcome to my blog. Nah, di sini di block controller echo hello world ini kita ganti jadi memanggil dari view tersebut gitu ya, block view. Nah, seperti ini. Ketika kita jalankan, nah sebelumnya kan hello world. Nah, maka akan tampil welcome to my blog. Nah, sampai sini berarti kita telah berhasil untuk meload view di folder view tentunya. Nah, gimana kalau dia dalam bentuk subdirectory? Nah, kalau dalam bentuk subdirectory ya teman-teman tinggal bikin subdirectory-nya dulu. Misal teman-teman bikin subdirectory layout gitu ya. Tampilan-tampilan ingin kita tampil di sini. Misal kita ingin masukkan yaitu navbar misalnya, navbar.php. Ini untuk menu navbar. Nah, kita ingin meload di sini di controller $this load view. Nah, kemudian nav layout navbar. Nah, inilah yang disebut dengan subdirectory tadi. Kita bisa memasukkan file view itu di dalam directory sehingga dia jadi lebih rapi gitu ya. Ketika kita ingin memfokuskan di directory apa, misalnya layout, berarti semua layout kita ingin tampilkan di sini gitu ya. Tentunya layout yang bakalan digunakan oleh banyak page gitu. Seperti navbar, sidebar, footer, dan lain-lain. Kita bisa masukkan di layout gitu. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh gimana kalau kita membuat sebuah template gitu ya. Membuat sebuah template sederhana yang biasanya saya gunakan nih untuk project-project yang aslinya gitu ya. Nah, saya lebih suka $this load view ini hanya menampilkan ataupun hanya meload satu view. Nah, selebihnya itu akan dihandle di file tersebut gitu, di file view tersebut. Nah, di sini kita bisa hapus. Saya akan contohkan. Misal view-nya ini main gitu ya. Saya lebih suka menulisnya main. Di sini yaitu utama gitu ya. main.php. Jadi file view-nya ini main.php. Nah, di sini kita tinggal tulis sintaks HTML gitu ya. Type HTML. Kemudian kita masukkan head-nya. Ini kita hapus. Nah, kemudian kita masukkan body-nya. Nah, sampai sini kita berhasil. Ini jika ingin ditulis manual. Jika ingin ditulis otomatis, ketika kita tulis tanda seru harusnya muncul seperti ini, kita tinggal pilih aja. Nah, akan muncul sama saja. Kemudian di sini main view. Nah, ketika kita jalankan,
Nah, dia akan seperti ini, main view. Nah, disinilah yang gunanya itu template-nya. Jadi file main ini akan utama untuk mengelola template yang lain. Nah, misal gini, hit ini kita bisa di cut gitu. Kita bikin di layout, kita bikin satu file namanya hit.php yang khusus untuk mengatur sintaks hit ini di main. Jadi main ini tinggal kita load. Cara ngeloadnya itu adalah sintaks PHP. Nah, sintaks PHP-nya seperti ini. Kemudian kita tulis $this load view. Nah, kemudian pastikan dia view-nya itu letaknya di mana. Kan letaknya di layout ya. Kemudian hit. Nah, kemudian kita refresh. Oke. Kita ganti misalnya di sini blok misalnya gitu ya. Blok. Nah, oke. Nah, di sini udah berhasil bloknya ditampilkan di titelnya. Nah, gimana jika ini ingin diambil dari sebuah parameter ataupun di passing variabel gitu ya, dari controller? Kita bisa tulis seperti ini, $title. Nah, untuk mengekokan, ini kan PHP gini ya, kalau ekokan gini. Nah, kita bisa menyingkatnya jadi seperti ini. Nah, jadi sintaks PHP sama dengan, nah kemudian tutupnya. Di sini $title. Nah, untuk titelnya. Kita bisa tulis di sini menggunakan data. Nah, kita bisa tulis gini, title sama dengan misalnya blog. Nah, kita tinggal tulis di bawahnya data. Ketika jalankan, nah sama aja blog. Jika ini diganti misalnya blogku, maka titelnya pun akan berubah jadi blogku. Nah, sampai sini kita telah berhasil bagaimana menambahkan sebuah data di dalam view gitu ya. Nah, ini saya biasa menulisnya dalam bentuk array asosiatif seperti ini. Ini akan lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian misalnya ini kalau utamanya kayak gini, gimana untuk mengelola kontennya gitu ya? Untuk mengelola kontennya. Nah, untuk mengelola konten misalnya gini, di blog ini kita ingin membuat sebuah file utama. Misalnya file utamanya apa nih? Kita bikin di dalam folder blog deh. Jadi, semua yang ada di controller blog itu di view blog. Nah, utamanya itu apa gitu ya? Misalnya utamanya itu profil gitu ya. Profil.php misalnya. Nah, jadi gimana kita mendapatkan profil.php ini? Jadi ketika kita profil. Nah, ketika kita jalankan profil, gimana ini kontennya itu berubah jadi profil gitu. Nah, biar kontennya ini berubah jadi profil. Nah, di sini tentu kita harus meloadnya $this load view. Nah, apa yang di load? Jika kita meload profil aja, otomatis nanti ketika misalnya ada yang lain gitu ya, kontak atau apa, ini bakalan tetap ditujukan ke profil gitu. Nah, kita ingin secara dinamis. Nah, jadi kita tinggal tulis aja di sini misalnya konten. Nah, variabel konten dapat dari mana? Dapat dari controller. Nah, kita bisa tulis di sini konten. Nah, isi kontennya apa? Yaitu di mana letak filenya itu. Kita letak filenya itu di blog, kemudian profil. Kita tulis blog, kemudian profil. Nah, sampai sini kita telah mengarahkan kontennya itu berada di file mana. Nah, udah berhasil. Kita sudah berhasil untuk mengarahkan kontennya itu letaknya di mana gitu ya. Nah, teman-teman di sini bisa menambahkan banyak hal gitu ya. Misalnya seperti breadcrumb, jika ingin masukkan breadcrumb gitu ya, kemudian linknya juga gitu. Teman bisa masukkan di array data ini, array asosiatif data ini, sehingga dia bisa akan ditampilkan di view-nya gitu ya. Nah, kita akan contohkan yang belum contohkan itu loop, contoh loop ya. Di sini saya akan mencontohkan membentuk array multidimensional. Contohnya itu adalah misalnya kita ada sebuah array buah gitu ya.
Nah, di sini misalnya ada nama. Nah, di sini anggur misalnya. Kemudian ada rasa, misalnya rasanya itu manis. Oke, cukup gini aja. Nah, kemudian tuh ada yang berikutnya, nama misalnya jeruk. Nah, di sini rasanya, misalnya rasanya itu asam gitu ya. Nah, di sini kita telah punya dua data gitu, disimpan di array multidimensional, di sini buah. Jika kita ingin menampilkan di view, kita harus mempassing nih, melewatkan variabel ini, variabel array multidimensional ini ke view. Gimana caranya? Nah, kita bisa pakai bantuan array data ini. Misalnya, di sini kita masukkan buah, kemudian tinggal kita tulis nih buah. Nah, otomatis kita sudah punya variabel buah juga di sini, key buah yang akan jadi variabel di profil di sini. Nah, kita akan contohkan atau kita akan tampilkan PHP misalnya for each dollar buah, dollar $k, dollar $v. Di sini and for each. Kemudian kita tinggal echo kan. Nah, misalnya kita ingin nama gitu ya. Kita tinggal dollar $v kemudian nama. Kemudian kita BR-kan, kemudian rasa. Kita echo-kan lagi dan tampilkan rasa. Kemudian di sini kita tulis HR. Nah, kita jalankan. Oke, sudah berhasil. Ini profil hasil dari yang ini. Di sini misalnya kita mau HR double HR. Nah, sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat array multidimensional, di mana yang biasanya kita temukan array multidimensional ini adalah ketika kita mengambil data dari model gitu, dari database. Otomatis dalam bentuk banyak row gitu kan, banyak baris, banyak data. Nah, itu kita bisa melakukan ataupun menampilkannya menggunakan for each gitu ya. Di sini $k yaitu key-nya, $v ini merupakan value-nya. Sampai sini kita telah berhasil mengerjakan tentang part 4 ini yaitu view. Baik teman-teman, untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini. Saya akhiri tutorial kali ini, semoga teman-teman semua mengerti. Apabila ada kebingungan dan ingin bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri tutorial kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.